Shalom pagi hari ini. Saya dulu melihat tangan-tangan yang bersuka cita yang diberkati Tuhan. Haleluya. Saya undang kita boleh sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari boleh sambil bangkit berdiri kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sukacita kami pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ada di rumah-Mu. Kembali kami kesempatan kami ada Tuhan semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan terus kami rindu membawa penyembahan kami, korban syukur kami, pujian kami bagi-Mu Tuhan. Mari Bapa yang bertata atas setiap pujian kami umat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami umat-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi kami. Kami tanggalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saat ini Tuhan kami mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh rindu berjumpa dengan pribadi-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan memberikan penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kembali kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kita bersorak katakan haleluya. Allah yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Engkau Bapa yang kami tinggikan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Syukur kami bagi-Mu Tuhan. Oh biarlah bayar sampai silakan umat Tuhan duduk kembali. Mari dalam hadirat-Nya sungguh-sungguh kita membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Engkau Allah yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Engkau bekerja atas kehidupan kami. Syikirala bararabaya syanda yaralaba. Kini yaralabaya syanda. Jesus.
Like
mujizat dalam hidup kami. Jesus. Hadir di tengah-tengah kami. Kaulah yang kami sembah, pribadi yang kami tinggikan dalam hidup kami. Ya roh kami tetap menyala-nyala karena Engkau Tuhan, bergairah karena Engkau Tuhan, karena hadirat-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan. Engkau yang percaya, sorakan haleluya. Lebih keras lagi buat Tuhan, haleluya. Katakan kanan kiri, biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dengan imanmu pagi hari bergairah, katakan rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kau yang mau, Engkau yang mau bagi hari ini lebih sangat antusias, katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Amin. Katakan tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, semuanya biarlah dan janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Semuanya anggarkan segala beban, semuanya berlari pada tujuan panggilan surgawi. Mari semua katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Engkau bisa melompat buat Tuhan, katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Saudara sendiri katakan biarlah. Semuanya pagi hari ini roh kita tetap kuat menyala di dalam Tuhan, antusias di dalam Tuhan. Lagi saudara katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan kanan kirimu, tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu. Semuanya kita mau giat. Amin. Ladang siap dituai, sama-sama tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Tuhan pada semua, katakan kepada Tuhan, Engkau yang mau. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Menyala-nyala. Biarlah rohmu. Katakan kanan kiri, katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi, biarlah rohmu, biarlah rohmu dan layanilah Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan yang besar, sorak-sorai buat Tuhan yang ajaib. Haleluya. Lebih lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sahabat silakan kita duduk. Shalom umat Tuhan, senang berjumpa dengan Anda. Mari kita datang beribadah dengan hati yang penuh sukacita. Bersama saya Emilia, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Tetapi Tuhan menghendaki dari Kolose 2 ayat yang ke-7 ini tadi, iman kita harus terus bertambah-tambah teguh di
dalam Tuhan. Alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam Morning Call setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Bagi jemaat yang sedang sakit atau membutuhkan dukungan doa, dapat memberikan informasi kepada sekretariat dan akan didoakan dalam Morning Call. Ajak anak-anak kita untuk bertumbuh mengenal Tuhan dalam Cool Kids. Mereka akan bermain dan bersuka cita bersama. Besok Rabu, 11 Mei jam 5:30 sore melalui Zoom. Mengingatkan bagi seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam Menara Doa Pelayan Jemaat yang diadakan pada Kamis 12 Mei jam 7 malam melalui Zoom. Dukung dan doakan pelayanan di GBI House of Grace Semarang yang diadakan setiap minggu jam 5 sore di Hotel Wis. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Selain itu juga dapat diberikan melalui transfer atau scan barcode berikut. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Demikian HOG News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan.
Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Saya mau lihat tangan yang diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Kita akan perkatakan sama-sama apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan perkatakan ya, dan kita akan alami tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 tahun paradigma yang baru. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Haleluya. Mari kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami beribadah di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, karena kasih karunia-Mu Tuhan, Kau yang menuntun memimpin langkah kehidupan kami. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani, mulai dari Ketua BPP GPI Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Pendeta Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak dan Ibu rohani, Bapak Pendeta Dr. Incioniko Nyotara Harjo, Ibu Pendeta Muda Mulyanti Suwana, dan Gembala Jemaat di tempat ini Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono dan keluarga Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya mereka ini diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus, Kau yang menuntun memimpin langkah kehidupan mereka Tuhan, Kau yang mengurapi, Kau yang pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk teruskan apa menjadi visi Tuhan, yaitu tentang jiwa-jiwa, penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan yang terbesar dan yang terakhir Tuhan. Kami percaya Engkau yang berkati setiap pengembalaan demi pengembalaan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah hamba-Mu semakin hari semakin cinta Tuhan, hidup mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat yang beribadah, yang bertumbuh semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Engkau yang menuntun memimpin kehidupan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, apa menjadi pengharapannya mereka ya Tuhan Yesus. Engkau ya Tuhan yang selalu menjawab doa setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kota Wonosobo, kota yang dicintai oleh Engkau ya Tuhan.
kota yang berlimpah-limpah susu dan madunya Tuhan Yesus. Kau berkati kota ini jadi kota kesukaan Tuhan. Kami akan melihat penuaian jiwa-jiwa, akan banyak orang-orang yang datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Mereka semua boleh diselamatkan oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kota, TNI dan Polri Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap mereka boleh bekerja dalam roh takut akan Tuhan dan membawa kota Wonosobo ini maju dan berkembang Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa Indonesia mengalami pemulihan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami transformasi Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa Indonesia ini akan banyak penuaian jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang terbesar dan yang terakhir. Memberkati Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau yang berikan hikmat bagi mereka Tuhan Yesus untuk membawa bangsa Indonesia ini melewati krisis moneter, mengatur bangsa Indonesia ini semakin maju dan berkembang. Kami juga berdoa untuk menteri, MPR, DPR Tuhan, supaya mereka ini juga bekerja dalam roh takut akan Tuhan. Karuniakan keamanan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Sebab bangsa Indonesia bangsa yang dicintai oleh Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk generasi Yeremia, anak-anak muda yang cinta mati-matian kepada Engkau ya Tuhan Yesus, yang tidak kompromi terhadap dosa dan akan banyak memenangkan jiwa Tuhan. Generasi Yeremia yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Yerusalem, Shalom Yerusalem, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Kami juga memberikan persembahan untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berikan sukacita sebab kami adalah orang-orang yang diberkati. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini sebelum kita mendengar firman, saya akan berdoa bagi putra dan putri dari Bapak Daniel dan Ibu Rizka. Hari ini mereka akan menyerahkan anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari saya undang untuk Daniel, Rizka boleh maju ke depan bersama dengan anak-anak. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, kita akan tetap menopang. Ya, puji Tuhan. Mereka akan menyerahkan anak-anak mereka ke tangan Tuhan. Yang pertama yaitu Faisal, lahir Wonosobo 17 Mei 2016. Lalu yang kedua adalah Gwen Gracia Helsa, Balikpapan 4 Juni 2021. Kita akan bersama-sama untuk menopang mereka. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita akan menopang mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini
ketika Daniel, Rizka mau menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Bapa, sesuai dengan iman percaya mereka, hamba-Mu menyerahkan anak-anak mereka ke dalam tangan-Mu. Faisal, Gwen, hari ini Engkau diserahkan kepada Tuhan. Engkau menjadi milik Tuhan Yesus. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan-Mu. Tuhan bekerja atas kehidupan-Mu. Tuhan akan membawa Engkau, menjadikan Engkau anak-anak yang luar biasa. Seperti firman Tuhan katakan, Engkau adalah milik pusaka dan hidupmu akan memuliakan Tuhan. Tuhan akan menjaga Engkau dengan sempurna. Tuhan akan membela, menjauhkan Engkau dari segala yang jahat. Berkati anak-anak kami ini Tuhan. Berkati Faisal juga Gwen. Pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan terus pakai dan berkati kedua orang tuanya untuk boleh mendidik anak-anak ini dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh Allah yang besar. Bapa, kami ucap syukur buat waktu yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam rumah-Mu. Kami boleh beribadah ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan yang terbatas ini ya Bapa. Bila dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh seluruh umat-Mu. Urapi setiap kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, kami menangkap sesuatu yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya, untuk Bapak Gembala, saya boleh menyampaikan firman pada pagi hari ini. Ya, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita beberapa waktu yang lalu kita memperingati kematian Tuhan Yesus dan kita merayakan kebangkitannya ya. Bersyukur ya Tuhan Yesus bangkit atas kematian, memberikan kemenangan bagi setiap kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau mengajak setiap kita untuk melihat apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ya. Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, ketika Tuhan Yesus mati, apa yang mereka alami ya sebelum Tuhan Yesus itu bangkit. Kita mau melihat apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Bisa tolong dibantu dari belakang aja, next ya. Ya. Kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu ketika masa di bumi ya, Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat ya. Murid-murid melihat ya bahwa Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat. Dari banyak sekali ya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya. Menyembuhkan orang sakit ya. Yang lumpuh menjadi bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar. Banyak mujizat perbuatan-perbuatan yang Tuhan lakukan. Apalagi mujizat yang Tuhan lakukan
Tuhan Yesus itu mengusir roh jahat ya. Dia dapat melakukan perkara yang luar biasa, mengusir roh jahat, diusir, dikeluarkan ya dari tubuh seseorang ya, karena Tuhan melihat bahwa jiwa orang itu sangat berharga ya. Apalagi yang Tuhan lakukan, dia mengambil mengambil ikan dan di dalamnya ada uangnya untuk membayar pajak ya, kita tahu ya itu ya. Banyak mujizat yang Tuhan lakukan ya, memberi makan 5.000 orang ya, malah memberi makan 5.000 ikan. Karena kemarin lihat ikan jadinya ingatnya ikan. Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang, apalagi Tuhan Yesus itu menghardik badai. Ya seperti kita lihat gambarnya ini ya. Ini salah satu contoh mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ya. Murid-murid berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu menghardik badai dan badai itu menjadi tenang, danaunya menjadi tenang dan mereka dapat berlayar kembali ya. Bahkan yang lebih hebatnya lagi yaitu adalah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian ya. Tuhan Yesus mampu membangkitkan orang mati. Itu yang Tuhan lakukan ya ketika Tuhan Yesus ada di bumi ya. Murid-murid mereka melihat, wah luar biasa ya Tuhanku ya. Guruku ini luar biasa. Guruku ini dahsyat ya. Dia melakukan banyak mujizat ya. Ini adalah sosok yang tepat untuk dijadikan raja. Murid-murid beranggapan bahwa ini adalah sosok yang tepat untuk mereka jadikan raja ya, karena waktu itu bangsa Israel ada di dalam penjajahan ya, dan mereka berharap bahwa Tuhan Yesus ini nanti akan jadi raja, membebaskan mereka dari penjajahan yang ada ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu kok mati ya? Mereka berpikir, loh kok Tuhan Yesus kok mati ya? Tuhan Yesus kok mati ya? Sosok yang luar biasa, sosok yang hebat, yang melakukan banyak mujizat, dapat menyembuhkan orang sakit yang tadi saya katakan, membangkitkan orang mati. Tapi kok ketika ditangkap, Tuhan Yesus ini tidak memberikan perlawanan, tetapi malahan Tuhan Yesus itu kayak menyerahkan dirinya dan membiarkan dirinya itu disiksa, bahkan akhirnya mati disalib ya. Ini adalah masa-masa yang membuat murid-muridnya itu mungkin galau ya. Murid-muridnya itu campur aduk ya, mungkin kecewa, mungkin apalagi ya marah, loh kok Tuhan Yesus kok seperti ini ya. Rasanya aneh ya, sosok yang hebat, tetapi kok ketika ditangkap malahan merelakan dirinya. Bahkan waktu itu Petrus sempat ya, ketika Tuhan Yesus itu ditangkap ya, mau ditangkap dia itu berusaha untuk membela ya supaya Tuhan Yesus tidak ditangkap. Dia berusaha melawan, memotong telinga salah satu orang yang akan menangkapnya. Tetapi kok malahan Tuhan Yesus itu malah nyembuhin itu ya. Kita pernah berpikir seperti ini enggak loh? Telinganya kok malah disembuhin ya? Kok malah ditempelin lagi, bisa nempel lagi gitu. Mungkin murid-murid waktu itu ya, saya mau ngajak setiap kita melihat bahwa murid-murid itu bingung loh, benar-benar loh. Sesosok kok kejadiannya kok seperti ini, malah saya sudah mau berusaha untuk untuk membela Tuhan Yesus, malahan Tuhan Yesus kok enggak mau dibela. Tuhan Yesus itu kok enggak mau ya mau saya bela. Malahan dia malah nyembuhin orang yang mau menangkap Tuhan Yesus waktu itu. Ini adalah situasi yang membuat murid-murid itu bingung ya. Ya mungkin kesel, kecewa, marah gitu ya. Saya mau mengajak setiap kita ya, untuk kita ini merenungkan hal ini. Apakah kita ini mengalami hal yang sama yang dialami oleh murid-murid ya. Kita tahu mungkin ya, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, kita melihat, kita merasakan wah Tuhan itu baik. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita merasakan wah Tuhan itu baik. Dia melakukan banyak mujizat di dalam kehidupan saya. Saya merasakan bahwa Tuhan menjamah saya melihat banyak pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami, oh ini yang Tuhan, wah Tuhan itu benar-benar hebat, wah luar biasa ya. Tetapi apakah kita mengalami apa yang dialami oleh murid-murid ketika di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, tiba-tiba kok kita mengalami sesuatu yang menggoncang iman kita ya. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya mungkin ya loh.
malahan saya mengalami hal-hal seperti ini. Bukankah harusnya ikut Tuhan itu seperti melihat sebuah pelangi yang indah berjalan terus gitu ya. Ya, itu adalah janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Tetapi terkadang memang Tuhan itu izinkan setiap kita itu melewati masa-masa yang mengguncang iman kita, seperti apa yang dialami oleh murid-muridnya ya. Next ya. Nah, iman murid-murid tergoncang ya. Kita mau lihat ini ya, apa yang dialami oleh murid-muridnya. Yang pertama adalah Petrus menyangkal Yesus ya. Sosok yang tadi kita lihat bahwa dia itu berusaha membela Tuhan Yesus, tetapi akhirnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus ya. Di dalam Matius 26 ayat 73 sampai 75 dikatakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata ya, ini adalah ini adalah masa di mana Tuhan Yesus itu waktu itu sedang dibawa ya untuk dihakimi ya. Nah, dikatakan bahwa tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini ayat yang saya ambil yang terakhir ya, ketika Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus yang ketiga kalinya ya. Sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya ada dikatakan juga bahwa Petrus itu ditanya oleh orang-orang di sekitar sana, dia menyangkal Tuhan Yesus. Dan ini yang ketiga, dan Tuhan Yesus pun sebetulnya sudah tahu ya, dikatakan bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, ini yang dialami oleh murid-murid ketika iman mereka itu goncang ya. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan akhirnya mati, Tuhan mereka itu tergoncang. Yang Petrus yang pertama kali bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi pertanyaan juga bagi setiap kita ya. Kadang goncangan itu terjadi di dalam kehidupan kita ya. Nah, bagaimana respon setiap kita ketika kita ini menghadapi goncangan ya? Apakah kita berkata bahwa aku enggak kenal Tuhan gitu ya. Mungkin dalam hati kita aku enggak kenal Tuhan lah. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi. Aku mau membatasi diriku. Enggak mau sesuatu yang berbau rohani, aku enggak mau lagi Saya enggak mau kalau nanti terlalu dalam nanti aku jatuh sakit kalau terlalu dalam mengenal Tuhan nanti aku kalau jatuh tuh sakitnya sakit sekali gitu ya. Kalau kita terlalu dalam kita nanti sakit. Mungkin kita berpikir ya, enggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Kok saya tuh mengalami goncangan seperti ini ya. Kok saya mengalami sesuatu yang menggoncang iman saya ketika saya mengikut Tuhan. Ini jadi pertanyaan setiap kita ya. Apakah ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengalami goncangan, apakah kita seperti Petrus ya, kita menyangkal Tuhan Yesus dalam hati kita ya. Saya enggak pernah ke gereja, saya bukan anggota gereja itu kok, saya enggak ke gereja kok gitu. Mungkin kita berpikir seperti itu ya. Enggak Tuhan-Tuhanan lagi saya enggak mau. Karena kita mungkin kecewa ya. Saya ngerti ya apa yang dialami oleh Petrus ya. Saya tuh merenungkan ya. Dia tuh mungkin kecewa ya kecewa, marah, bingung mungkin ya ikut Tuhan kok. Pernah enggak kita tuh ngalami kalau kita ikut Tuhan tuh kita mengalami masa-masa tuh kadang tuh bingung, dibuat bingung. Kok tiba-tiba Tuhan mengajak kita untuk melewati masa-masa yang membuat kita itu benar-benar bingung. Kita masuk, kok jalannya kok seperti ini ya, benar-benar bingung ya. Ini mungkin yang dialami oleh Petrus ya. Kalau kita mungkin lihat wah Petrus tuh kok menyangkal Yesus ya. Petrus kok sikapnya kok seperti itu ya. Mungkin kalau kita membaca sekilas mungkin kita bisa menyalahkan Petrus ya. Tetapi saya melihat ya satu sisi yang lain ya. Apa yang dialami Petrus tuh mungkin dia benar-benar bingung, galau ya. Ketika ikut Tuhan kok, saya kok malah mengalami seperti ini. Saya tuh kok bingung ya ikut Tuhan ya. Akhirnya ketika
di dalam kebingungannya itu mungkin dia bisa menyangkal Petrus ya, menyangkal Tuhan Yesus ya. Nah, kita belajar ya bahwa di dalam pengiringan ikut Tuhan tuh memang ya, Tuhan tuh memang izinkan kita itu melewati masa-masa goncangan ya. Nah, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan ya, next, iblis itu sebenarnya tuh mengintai kita untuk menjatuhkan setiap kehidupan kita melalui setiap segala macam persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika kita sudah mengambil keputusan ikut Tuhan, saya ikut Tuhan ini, saya mau sungguh-sungguh nih sama Tuhan. Maka ketika kita sudah berkomitmen seperti itu, maka itu ya mata si jahat tuh mengintip ya. Wah, dilihat, di search nih ya, wah Otniel ini kelihatannya sudah mulai sungguh-sungguh, nanti di depan sana tak kasih batu biar jatuh. Dikasih batu enggak bisa jatuh, dikasih kerikil, pasir-pasir itu. Niel kan kalau lari cepat misalnya gitu kan. Biar jatuh, biar kepleset. Nah, itu yang dirancangkan si jatuh seperti itu ya. Ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, maka Dia sudah menyiapkan pasir-pasir di depan supaya kita ini kepleset, supaya kita ini jatuh, supaya kita ini enggak Tuhan-Tuhanan lagi ya. Next. Seperti ya yang tadi kita ketahui di ayat yang sebelumnya kita baca bahwa Tuhan Yesus itu sudah merancang mengetahui apa yang akan terjadi kepada Petrus ya. Di dalam Lukas 22 ayat 32 ya. Ini kejadian sebelum Tuhan Yesus itu ditangkap ya. Tuhan Yesus itu berkata kepada Petrus ya, "Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Tuhan Yesus itu tahu loh apa yang akan terjadi di depan sana dalam perjalanan kita mengikut Tuhan. Ketika kita mengalami kasih mula-mula mungkin ya, kita mungkin menyala-nyala, kita sungguh-sungguh menyala-nyala sungguh-sungguh. Tetapi memang kadang Tuhan memang izinkan goncangan-goncangan itu terjadi ya, karena ya itu ya kita memang harus melewati itu ya, kita memang harus melewati masa-masa itu ya. Dikatakan bahwa iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Si jatuh menantikan setiap kita tuh untuk kita nih ditampi ya, supaya kita ini gugur. Ikut Tuhan tuh pengennya tuh supaya kita itu gugur. Si jahat tuh pengen supaya kita ini gugur. Nah, supaya tidak gugur, Tuhan tuh memperingatkan ya. Memperingatkan setiap kita ya, memperingatkan Petrus ya waktu itu ya. Dia dikasih banyak pesan-pesan ya. Demikian pula dalam setiap kehidupan kita ya. Kita harus berhati-hati ya supaya kita ini tidak gugur dalam pengiringan kita akan Tuhan. Yang kedua, kita tadi pertama melihat Petrus, yang kedua adalah Thomas. Next. Ya. Thomas bimbang akan keberadaan Tuhan Yesus ya. Di dalam Yohanes 20 ayat 24 sampai 25 dikatakan, "Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ya." Ini adalah masa ketika Tuhan Yesus itu sudah mati ya, sudah. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, ini Tuhan Yesus itu sudah mati dan sudah bangkit ya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ya, ini yang dialami Thomas ya. Ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus menderita, dia pun mengalami sesuatu yang dialami oleh Petrus ya. Dia mungkin kecewa, dia mungkin mengalami hal-hal yang menggoncang imannya. Nah, yang dialami Thomas tuh, dia tuh mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tidak mungkin, bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit pun dia tidak percaya. Nah, apakah kita seperti itu? Kita mempertanyakan keberadaan Tuhan hari-hari ini ya. Apakah kita ini mempertanyakan, apakah Tuhan itu ada sih? Aku tidak percaya kok. Kalau Tuhan tidak melakukan mujizat itu berarti tidak ada Tuhan gitu. Mungkinkah kita berpikir seperti itu ya?
terkadang kita diizinkan mengalami kecewa ya memang ya. Kecewa dengan teman kita, kecewa dengan siapa lagi, saudara, bahkan orang-orang yang dekat, bahkan orang-orang yang kita percayai, mungkin itu bisa mengecewakan kita ya. Yang kadang seringkali membuat kita kecewa tuh ya jelas orang yang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita itu kadang mengecewakan kita ya. Kadang mungkin mengecewakan setiap kita. Nah, kalau itu tidak dibiarkan, maka hati kita ini bisa jadi dingin ya. Mungkin pertamanya mungkin kecewa dengan saya mungkin ya. Tapi tidak dibereskan, lama-lama mungkin hatinya menjadi dingin. Kasihnya menjadi dingin. Maka melihat orang lain pun menjadi dingin. Tidak cuma efeknya bukan cuma ke saya saja, tetapi kepada orang lain ya, bisa ya, seperti itu ya. Akhirnya kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada yang lain-lain ya. Kita akhirnya kecewa kepada Tuhan ya. Nah, kalau kita kecewa dan dibiarkan ya akhirnya jadinya seperti itu ya. Nah, Thomas kecewa dan akhirnya dia mempertanyakan keberadaan Tuhan dan dia meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman ya, dengan teman-temannya ya. Nah, tetapi waktu itu teman-temannya datangi Thomas ya. Nah, ini fungsi bagi setiap kita teman-teman, kalau kita melihat teman-teman kita mungkin ada yang jauh daripada Tuhan, mari kita datangi ya, kita jumpai mereka supaya mereka itu tidak terhilang ya. Nah, kalau enggak mungkin nanti bisa terhilang ya teman-teman kita ini ya. Next, saya mau kasih satu gambaran ya. Di sini ada singa dan ada kerbau ya. Ada kerbau. Singa itu kan kita tahu ya, dia adalah raja hutan ya. Raja hutan dan dia pemangsa hewan-hewan ya. Nah, saya tuh beberapa waktu yang lalu itu kan lagi nontonin Peter itu binatang-binatang ya. Tak kenalin binatang-binatang. Oh, ini binatang yang lucu. Ya kan ada kucing, kesukaannya Cik Linda. Ada Ada anjing ya kesukaannya Benaya ya kan. Ada apa lagi macam-macam lah. Tak tunjukin akhirnya lihat singa ya. Nah, ketika saya lihat video gambar-gambar, ketika saya lihat video itu ada sesuatu yang membuat saya tuh menarik ya. Waktu itu tuh singa tuh lagi ngincer kerbau. Lagi ngincer tuh kerbau. Dia mencari enggak dapat ya, tetapi akhirnya dia menemukan satu kerbau, yaitu kerbau yang tidak ada di dalam gerombolan. Akhirnya ditangkap dan dimakan oleh si singa. Nah, tetapi kalau kerbau itu bergerombol, maka si singa tuh lari gitu ya. Ditanduk sama si kerbaunya tuh, ditanduk dan akhirnya singanya lari. Next, gambar selanjutnya. Tetapi kerbau yang tidak ada di dalam gerombolan, yang menjauh dari gerombolan, ya seperti ini akhirnya ya, seperti gambar ini ya. Kerbaunya dimakan ini sama singa. Saya ambilnya cuma gambarnya, singanya ada 2 ini, sebetulnya ada banyak singa juga yang lain ya. Saya lihat ya, wah, kalau kita keluar dari kawanan, kalau kita keluar dari kawanan ya, di dalam teman-teman kita mungkin dalam persekutuan dalam gereja juga kita jadi seperti ini ya. Kita akan gampang sekali diserang oleh si jahat ya, kita gampang diserang oleh singa. Mungkin pikiran kita mungkin di dalam gereja kok aku berproses terus ya. Di dalam gereja kok aku rasanya disakiti dengan teman-teman, mungkin keproses mungkin ya, karena kita kan tidak ada yang sempurna. Di dalam gereja, di dalam teman-teman kita ini tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita mulai berpikir, ngapain ya saya kok di dalam persekutuan ya. Akhirnya kita mulai tidak berangkat lagi ke gereja. Kita akhirnya meninggalkan persekutuan. Nah itu seperti yang tadi yang saya lihat ya, diintip sama si jahat ya. Bukan cuma diintip, akhirnya diterkam. Kalau tidak balik-balik ini larinya jauh, diterkam sama si jahat ini ya, diterkam dimakan. Nah kalau kita sudah diterkam gini, akan sulit bagi kita ini untuk melepaskan diri ya. Itu ya,
kalau saya lihat ya waktu itu ya, kok ngeri banget ya. Kalau singa itu raja hutan ini menerkam hewan yang yang jadi sasarannya itu diterkam, benar-benar akhirnya sampai mati ya, daging-dagingnya ada yang dibawa sampai naik pohon juga ya, karena rebutan sama teman-temannya yang lain ya. Saya lihat, ternyata baru tahu ya waktu itu saya lihat video, ternyata singa itu bisa naik pohon. Dibawa pohon yang tinggi dan dimakan di sana, dinikmati di sana. Ternyata saya baru tahu singa itu bisa naik pohon itu ketika nunjukin ke Peter ya. Nah, ini yang terjadi ketika kita ini meninggalkan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita seperti Thomas ya. Ketika murid-murid yang lain sudah tahu melihat bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, dia ketinggalan ya. Tetapi murid-murid yang lain itu baik, dia mencari Thomas ya. Nah, ketika tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, kalau kita tidak ada dalam persekutuan ya ketinggalan. Dan akhirnya kita bisa dimangsa oleh si jahat ya. Next ya, ingat pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis mencari cara untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dimulai dari hal-hal yang kecil dulu ya, dikasih kecewa, dikasih sakit hati, klunting gitu ya, dikasih pemancing ya, supaya kita ini keluar dari gerombolan ya kan. Keluar itu kalau kita lihat ini gambarnya ya, ini tuh yang di bawah, gambar yang bawah ini itu tuh serigala tetapi berbulu domba ya. Dia mencari, waduh di mana ya yang bisa saya mangsa ya, domba-dombanya itu di tengah, dan si serigala ini berusaha mencari mana yang bisa saya tangkap. Nah, hati-hati ya, kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita ini menjadi bagian dari orang yang dimangsa oleh si jahat. Jangan sampai ya rasa percaya kita ini kepada Tuhan tuh hilang ya, dicuri ya. Wah, saya tidak percaya Tuhan, akhirnya meninggalkan dan akhirnya jadi bulan-bulanan si jahat. Next, yang ketiga yang dialami oleh, nah ini ya, masa goncangan adalah masa untuk kita ini lebih lagi meningkatkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengalami masa-masa yang tadi itu ya, kecewa, bingung, campur aduk, rasanya mungkin kita mengalami hal-hal yang benar-benar membuat kita ini bingung ya. Ini adalah waktu-waktu di masa kita, adalah masa untuk kita ini meningkatkan rasa percaya kita ini lebih lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, next. Yang ketiga adalah Maria. Yang dialami Maria adalah menangis. Siapa yang sering menangis di tempat ini ketika kita mengalami proses ya? Mungkin kita tidak menangis secara fisikal, kalau yang cowok mungkin jarang menangis ya, tapi mungkin meratap, bersedih gitu ya. Nah, yang dialami Maria itu menangis ya, kita baca di dalam Yohanes 20 ini ya, ayat 11, 14 dan 16. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis ya. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dikatakan bahwa Maria itu menangis. Kemudian dijawab ya, "Siapakah yang engkau cari?" Tuhan Yesus berkata kepada Maria ya. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Nah, yang dialami Maria ini menangis ya, ketika imannya tergoncang ya. Ketika imannya tergoncang di minggu pagi itu dia mau menengok ke kubur Yesus ya, tetapi malah kubur itu kosong. Dia benar-benar sedih. Dia benar-benar sedih ya melihat hal itu, dia menangis ya. Nah, apakah kita ini mengalami apa yang dialami oleh Maria ketika goncangan itu datang? Ya mungkin tidak seperti yang tadi saya katakan, bukan menangis secara fisik meneteskan air mata, tetapi mungkin ketika goncangan itu terjadi kita meratap, kita sedih, mengalami kesedihan ya. Nah, next. Nah,
Saat Anda sedih, ini dikatakan oleh Alan Prosin ya, peneliti dari University of Texas, ini ya di Amerika Serikat ya, dikatakan saat Anda sedih, tingkat bahan kimia otak yang disebut opioid meningkat. Nah, peningkatan bahan ini berdampak negatif bagi tubuh. Salah satunya adalah penurunan sistem imun. Next, satu lagi. Di dalam jurnal saya tuh lulusan Inggris tapi bingung nih ngomong bahasa Inggris ya. Mohon maaf ya. Jurnal Molekuler Psikiatri ya, dikatakan merasa sedih berlarut-larut dapat mengubah tingkat bahan kimia yang berhubungan dengan stres dalam otak Anda. Bahan kimia ini kemudian meningkatkan protein inflamasi dalam darah yang sering dikaitkan dengan penyakit jantung, stroke, dan sindrom metabolik. Nah, ini yang dialami ketika kita sedih yang berlarut-larut. Nah, apakah kita mengalami hal ini ya? Ketika kita mengalami satu goncangan, suatu persoalan yang benar-benar membuat kita itu bingung, ikut Tuhan kok sepertinya kok seperti ini ya. Pertamanya enak, tetapi kok tahu-tahu kok kita dibawa mengalami satu proses yang tidak enak ya. Membuat kita itu mungkin sedih. Kita mungkin sedih, kita mengalami sesuatu yang tidak enak ya. Kalau sedih tidak meratap ya, kita boleh ya menangis, kita boleh sedih, tetapi jangan sampai kesedihan itu berlarut-larut ya, karena kalau berlarut-larut kita akan mengalami stres ya, seperti yang dikatakan ini ya. Dan kita tidak bisa fokus dalam menghadapi kehidupan kita, bahkan akhirnya kita berujung kepada depresi. Yuk cek dari kita ya, apakah mungkin kita pun mengalami hal-hal yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ini ya. Tadi Petrus menyangkal Tuhan Yesus, kemudian Thomas mempertanyakan keberadaan Tuhan Yesus, Maria sedih. Berikutnya yang keempat, murid-murid kembali kepada kehidupan yang lama. Dalam Yohanes 21 ayat 2-3 dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Maka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, ketika kita mungkin di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita tadi bingung seperti itu ya, kita mengalami goncangan, kita mengalami sesuatu yang membuat kita ini mungkin marah, kita tidak tahu mungkin kita harus membuat apa-apa, mungkin kita pun bisa seperti yang dialami oleh murid-murid, yaitu kembali kepada kehidupan lama ya, menangkap ikan ya. Nah, ikut Tuhan kok seperti ini ya, tidak usah ikut Tuhan lah. Saya mau kembali kepada kehidupan lama saya aja. Kok ikut Tuhan kok di luar prediksi saya ya. Saya tuh berharap sesuatu yang indah, pemulihan. Saya berharap sesuatu yang baik. Tetapi kok malah saya mengalami hal yang seperti ini ya. Nah, apakah kita kembali kepada kehidupan lama kita seperti yang dialami oleh murid-murid? Yuk kita renungkan hal ini ya. Kita renungkan apakah kita mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid. Yang kelima, yang dialami murid-murid adalah next. Murid-murid mengalami ketakutan ya. Yohanes 20 ayat 9 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Nah, yang dialami murid-murid yaitu adalah ketakutan. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati. Mereka mengunci diri ya, mengunci pintu ya, supaya tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Nah, apakah kita juga mengalami yang dialami oleh murid-murid ketika goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita? Kita ketakutan, tapi bersyukur ya bahwa Tuhan Yesus itu dia tidak mati, dia itu bangkit loh, dan dia itu mengasihi setiap kita ya. Dia tahu bahwa ketika
ketika ditinggal itu murid-murid itu mesti kegoncang ya. Yuk kita lihat ya dalam Matius 26 ayat 30 sampai 31 ya. Next. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tuhan Yesus itu tahu bahwa ketika ditinggal nanti, maka murid-muridnya itu akan mengalami satu goncangan ya. Walaupun sudah dikasih tahu banyak hal ya, dikasih pejangan, tetapi Tuhan Yesus tetap tahu bahwa murid-muridnya itu akan mengalami goncangan. Demikian pula kita. Saya percaya bahwa ketika mungkin kita menghadapi satu fase-fase yang tidak enak, kita tergoncang ya, Tuhan Yesus itu tahu ya. Ketika kita mengalami goncangan itu Tuhan Yesus itu tahu ya. Dia sudah memberitahukan terlebih dahulu ya kepada murid-muridnya ya. Next. Mengapa murid-murid itu tergoncang ya? Karena pikiran murid-murid itu belum bisa memahami pikiran Tuhan. Walaupun sudah dikasih tahu, nanti aku tuh mati loh, nanti tuh aku menderita. Tetapi murid-murid tuh dia tuh masih kekeh dengan pikirannya ya, bahwa Tuhan Yesus tuh nanti pasti jadi raja, membebaskan. Harapan-harapan mereka tuh menginginkan memiliki pemikiran yang walaupun sudah dikasih tahu Tuhan Yesus, tapi mereka enggak mau ya. Ini yang saya tangkap bahwa kok hilang ya gambarnya. Oh ini keluar. Walaupun sudah dikasih tahu, tetapi murid-murid itu belum memahami. Nah, ketika kita dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, saya percaya ketika kita membaca firman, kita sering mendapatkan banyak ayat. Oh Allahku, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya, misalnya seperti itu ya. Tetapi kadang memang kita diizinkan itu terjadi ya. Dan kita tergoncang karena kita ya walaupun tahu ayat itu, tetapi kita belum mau memahami, kita belum mau mengikuti ayat itu ya. Kita belum mau mengikuti apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Kita masih kekeh dengan pikiran kita, yaitu yang membuat murid-murid itu mengalami goncangan. Next. Mereka tidak siap ya. Nah, kita lihat ya di dalam ini ya, tindakan heroik Petrus ya. Ini tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa Petrus itu ini adalah bukti bahwa Petrus itu kekeh dengan pikirannya ya. Kok Tuhan tuh ditangkap sih? Janganlah, Tuhan tuh jangan mati. Tuhan tuh jangan menderita. Dia mungkin berpikir seperti itu. Akhirnya dia di dalam ayat Lukas 22 ayat 17 ayat 47 ya dikatakan. Satu klik lagi. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Nah ini kan Petrus itu berusaha untuk membelani Tuhan Yesus. Petrus itu kekeh dengan pikirannya ya. Nah apakah kita pun mengalami hal yang sama? Kita terus kekeh dengan pikiran kita ketika proses goncangan itu datang dalam kehidupan kita. Kita punya prinsip tertentu, akhirnya malahan kita ini malah menjadi tambah tergoncang ya. Nah malah melihat ya, Petrus itu melihat bahwa Tuhan Yesus itu kok malah nempelin telinganya ya. Dia benar-benar tambah galau ya waktu itu ya. Dia benar-benar tambah membuat dia tuh bingung benar-benar ya. Nah next. Ya. Goncangan iman memang Tuhan tuh izinkan ya terjadi dalam kehidupan kita ya. Goncangan iman itu ada di dalam skenarionya Tuhan. Di dalam pengiringan kita itu mengikut Tuhan. Agar apa? Agar setiap kita orang-orang yang percaya menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan ya. Nah, memang pikiran kita tidak bisa menyelami rencana Tuhan. Walaupun kita sudah berusaha. Tetapi kalau kita tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, kita tidak bisa mau menerima dengan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan terus tergoncang ya. Nah, tetapi
walaupun ada dalam skenario Tuhan, tapi Tuhan itu sebenarnya merancangkan yang terbaik. Tuhan itu merancangkan supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tergoncangkan. Kita harus melewati masa-masa ini ya, seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus ya, semuanya mengalami goncangan iman. Tidak ada yang tidak tergoncang imannya waktu itu. Supaya iman murid-murid itu tidak tergoncangkan. Apa yang harus kita lakukan ya, ketika kita ini mengalami masa-masa yang berat di dalam kehidupan kita, kita mengalami masa-masa yang membingungkan. Yang pertama yaitu adalah berdoa. Next. Yang pertama adalah berdoa. Dikatakan setelah tiba di tempat itu, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ini adalah waktu di mana Tuhan Yesus itu mau ditangkap dan dia tuh berdoa. Dan dia mengajak murid-muridnya tuh berdoa di Getsemani ya. Dia mengingatkan murid-muridnya, ayo berdoa. Karena nanti di depan tuh ada masa-masa yang tidak enak, ada masa-masa yang sulit. Dikatakan sebelumnya ya bahwa kamu akan mengalami satu goncangan iman. Ayo berdoa. Tuhan Yesus tuh ingatkan, berdoa. Nah, banyak ketika orang mengalami proses, ketika mengalami masa-masa yang tidak enak, dia tidak berdoa tetapi malahan berkata-kata yang tidak baik. Dia berkata-kata yang buruk, menjelek-jelekkan orang, menjelek-jelekkan mungkin orang yang berproses dengan kita. Dan akhirnya dia tidak pernah mengalami pemulihan. Kalau tidak pernah kembali kepada Tuhan, benar-benar mencari Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami pemulihan. Nah, Tuhan Yesus ingatkan supaya kita senantiasa berdoa. Apapun keadaan yang sedang akan terjadi di depan sana, kita tidak tahu. Kita tidak boleh malas ya. Mengapa kamu tidur ya? Dikatakan ya walaupun sudah ngantuk ya. Tetapi Tuhan tuh ingatkan, ayo berdoa. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita membangun gaya hidup doa ya. Doa yang Tuhan kehendaki yaitu bukan supaya kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Dan doa itu bukan untuk mengubah Tuhan, tetapi untuk mengubah setiap kita. Nah, mari kita terus berdoa ya, kita membangun satu hubungan dengan Tuhan melalui doa ya. Yang kedua, yaitu adalah next, menantikan Tuhan. Dalam Yesaya 40 di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah ayat yang luar biasa ya, bahwa orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan terbang tinggi seperti raja wali. Kalau kita ketahui ya, raja wali itu terbang itu bukan seperti burung yang kecil-kecil, burung emprit yang cuma rendah-rendah gitu ya. Burung raja wali ini terbang tuh di atas ya. Bahkan dia tuh terbang di atas badai. Kalau lihat tuh wah, dahsyat ya, ada burung yang bisa terbang di atas badai. Nah, itu pun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita terbang di atas badai. Nah, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan seperti burung raja wali, yaitu terbang di atas badai. Nah, seperti ya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ya ini ya, seperti burung ini ya, kita dapat kekuatan yang baru ya. Murid-murid Tuhan Yesus itu ya, ketika mereka itu mengalami masa-masa yang berat tuh, mereka tuh dijumpai loh sama Tuhan Yesus loh. Ketika ditinggal oleh Tuhan Yesus tuh mereka tuh dijumpai. Pada akhirnya mereka dijumpai ya. Pada akhirnya mereka dijumpai, kecuali satu Yudas ya, karena dia akhirnya memilih untuk bunuh diri, dia akhirnya mati. Banyak orang ya, ketika mengalami proses, mengalami masa-masa yang berat, dia akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Bunuh diri mungkin bukan berarti kita memutus nadi kita gantung diri, mengakhiri hidup, bukan hanya seperti itu. Kadang kita sudah berpikir bunuh diri itu stop, kita sudah berpikir bahwa stop enggak Tuhan lagi. Stop enggak mau lagi enggak mau Tuhan lagi saya enggak mau. Kita membunuh hubungan kita dengan Tuhan
kita pakai peso, gres, enggak mau ya. Tali hubungan itu kita putus, kita pangkas ya, enggak mau lagi. Nah, kalau seperti itu ya sudah, nanti kita benar-benar mati ya. Kita kehilangan keselamatan ya. Tetapi kalau kita, meskipun kita memang mengalami masa-masa yang berat, ketika kita seperti yang dialami murid-murid ya, mengalami masa-masa yang kacau, berat, bingung, tetapi akhirnya murid-murid itu dalam masa-masa itu mereka benar-benar tetap menantikan Tuhan. Ya mungkin mereka berpikir, oh ya firman Tuhan itu dulu Tuhan Yesus berkata seperti itu. Nah, kalau kita mengalami masa-masa berat, maka ingatlah firman. Ingat-ingat firman apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita itu dapat kekuatan yang baru. Dan Tuhan itu pasti datang melawat setiap kita. Dan akhirnya benar, Tuhan itu melawat ya. Seperti tadi yang kita baca ya, Maria ketika dia tuh lagi sedih-sedihnya, dia menangis, akhirnya dijumpai sama Tuhan. Dan dalam perjumpaannya dengan Tuhan tuh dia akhirnya, wah, Tuhan Yesus tuh bangkit toh. Ternyata tuh Tuhan Yesus tuh benar-benar hidup toh. Dia tuh enggak mati toh ternyata toh. Nah, itu yang dialami Maria. Yang lainnya, siapa lagi yang dialami oleh yang lainnya? Thomas ya. Dia mengalami masa-masa yang berat, akhirnya Tuhan Yesus tuh jumpai Thomas. Tuhan Yesus tuh jumpai Thomas, dan Thomas tuh bisa memegang tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku, dipegang. Oh dirasain, oh bolong ternyata. Tangan Tuhan Yesus tuh ternyata bolong, ternyata benar ya Tuhan Yesus tuh ada ya. Kemudian dipegang lagi mungkin di lambung di sininya ya. Oh ternyata benar ya, yang dicucuk itu, oh Tuhan Yesus tuh benar-benar hidup, dan oh ini benar-benar Tuhan Yesus loh. Nah, dijumpai satu-satu ya. Siapa lagi yang dijumpai? Petrus, murid-murid ketika tadi itu menangkap ikan ya. Ketika mereka memutuskan untuk kembali kepada kehidupan mereka yang lama, mau menangkap ikan, akhirnya dijumpai juga sama Tuhan Yesus kan. Ketika murid-murid di dalam ketakutan juga, di dalam satu ruangan mereka ketakutan, mereka dijumpai sama Tuhan Yesus. Demikian pula seperti Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya ya. Tuhan pun pasti menjumpai setiap kita dalam masa-masa yang mungkin kita membuat kita ini, iman kita ini tergoncang ya. Jangan ambil keputusan seperti seperti Yudas ya. Yudas akhirnya enggak lagi dia menutup hatinya kepada Tuhan, dan dia akhirnya memilih untuk mati. Kalau kita memilih seperti itu, maka ketika Tuhan datang pun ya kita enggak bakal merasakan apa-apa ya. Tapi meskipun kita mengalami masa-masa yang berat, tetaplah buka hati kita ya. Tetaplah kita buka hati kita kepada Tuhan. Akan ada waktunya Tuhan itu melawat setiap kita, menyembuhkan setiap kita, memulihkan setiap kita. Next. Tetaplah setia kepada Tuhan dan nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan itu pasti melawat setiap kita ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa Tuhan itu memang mengizinkan murid-muridnya itu mengalami goncangan ya. Jadi kita mengalami fase itu, setiap orang pasti mengalami ya. Ketika dalam perjalanan mengikut Tuhan itu setiap orang pasti mengalami fase yang membuat mungkin imannya itu tergoncang ya. Tetapi di pagi hari ini saya mengingatkan setiap kita ya bahwa tetaplah setia kepada Tuhan ya. Milikilah iman percaya kepada Tuhan. Ingat-ingat kembali apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita ya. Dan di waktu yang tepat Tuhan itu pasti akan menyatakan kemuliaannya, seperti murid-murid mereka ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka benar-benar bergirang, mereka benar-benar mengalami kemenangan yang sesungguhnya ketika mereka itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Demikian pula setiap kehidupan kita, ketika kita mengalami masa-masa yang berat, maka nantikanlah Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, dan di waktu yang tepat Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Pengalaman-pengalaman kita bersama Tuhan ditambah, bukan pengalaman yang mengenakkan saja ya, tetapi pengalaman-pengalaman yang ajaib, yang penuh dengan tantangan bersama dengan Tuhan. Itu akan kita lewati, kita akan dibuat terheran-heran ketika kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Itu firman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari saya undang setiap kita boleh bangkit berdiri. Ini setiap kami Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Di dalam perjalanan kami mengiring Engkau, mungkin kami mengalami apa yang dialami oleh murid-murid
Tuhan Yesus, seperti yang dialami oleh murid-murid-Mu pada waktu itu ya Tuhan. Mereka mengalami satu goncangan yang hebat. Mereka mengalami satu masa-masa di mana mereka ini mengalami kebingungan. Mungkin mereka marah ketika mereka mengalami goncangan itu. Mungkin mereka kecewa Tuhan. Mungkin kami ini sedih, kecewa. Kami ini mengalami hal-hal yang tidak enak, bingung Tuhan. Ketika goncangan itu datang bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tetapi kami tahu bahwa kami harus melewati setiap fase-fase ini ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami. Di waktu yang tepat Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap kami. Engkau melawat setiap kami dan memberikan kepada kami kemenangan bagi setiap kami. Dan iman kami bertambah teguh di dalam Engkau. Kami memiliki rasa percaya lebih lagi bersama dengan Engkau. Ketika kami terus menanti-nantikan Engkau. Ketika kami terus berdoa membangun hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mendapatkan kekuatan yang baru ketika kami bersekutu dengan Engkau. Dan pada waktu yang tepat nanti Engkau menyatakan kemuliaan bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Tidak sia-sia ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Meskipun kami mengalami masa-masa yang berat Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa Engkau mengasihi setiap kami. Dan Engkau terus membawa kami masuk di dalam rencana-Mu yang ajaib. Terkadang pikiran kami belum mengerti, memahami Tuhan. Tetapi kami tahu Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang setiap kita boleh mengangkat tangan kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya, saudara hambanya tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Angkat tangan kita bersama. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Adakah dari saudara di tempat ini, hari-hari ini engkau sedang mengalami goncangan iman? Apakah engkau seperti Petrus yang tanpa sadar dalam hatimu engkau menyangkal Tuhan? Ataukah engkau seperti Thomas yang tidak percaya, bimbang akan kuasa Tuhan? Ataukah seperti Maria? Ataukah seperti murid-murid yang kembali kepada kehidupan yang lama dan mereka mengalami ketakutan? Mari saudara kita periksa hati kita saat ini, periksa iman kita saat ini. Karena keputusanmu hari ini akan menentukan kelangsungan pertumbuhan kerohanianmu. Ingat, saya selalu katakan bahwa kita ada di tempat ini bukan karena rutinitas, bukan hanya secara agamawi, tetapi kekristenan adalah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Iman dimulai dari pengakuan kita akan firman, akan kuasa Tuhan, bukan pemahaman atau pengertian. Belajar Alkitab harus dimulai dengan percaya bahwa Allah ada. Oleh iman
Bukan hanya kalau masuk akal aku baru percaya. Mari saat ini saudara, saya akan berdoa bagi seluruh jemaat. Engkau yang sedang mengalami goncangan iman hari-hari ini, mari datang kepada Tuhan. Mari buka hatimu, dan kau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari saudaraku, kuatkan kembali iman kita di hadapan Tuhan melalui firman Tuhan, melalui waktu-waktu kita berdoa, waktu kita menanti-nantikan Tuhan. Dan yang tidak kalah penting adalah melalui koinonia atau persekutuan kita. Karena kekuatan kita ketika kita ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita juga dengan saudara seiman. Mari tetap buka hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, tidak ada seorang pun di tempat ini yang tergoncang imannya Tuhan. Jika di waktu-waktu yang lalu banyak hal, banyak masalah, segala sesuatu yang mencoba menekan iman kami, mencoba menggoyahkan iman kami. Bahkan di masa pandemi ini dengan segala kesulitan yang ada, banyak orang kandas imannya. Tetapi tidak dengan kami yang di tempat ini, tidak dengan anak-anakmu yang ada di rumah-rumah yang mengikuti firman Tuhan hari ini. Bapa, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Saat ini berikan kekuatan yang baru bagi kami. Mari saudara, nyatakan pengakuan imanmu. Nyatakan, berkatakan firman. Katakan, aku percaya kepadamu Tuhan. Aku percaya kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang baik. Rancanganmu bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Biarlah mata kami terus melihat kebaikan-Mu Tuhan. Mata kami tetap memandang kepadamu. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari serahkan haleluya. Mari sekali lagi mengangkat tangan. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Katakan saudara, menepati janji-janji-Mu. Haleluya, pujian bagi Allah kita. Mari saat ini angkat tangan, terima berkat Tuhan saudara. Engkau yang hadir setia beribadah mendengar firman dan berjanji dalam hatimu untuk melakukannya, maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan memberkati saudara.